Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini akan melanjutkan materi lab akuntansi untuk pertemuan minggu ke-9. Nah, di minggu ke-9 atau minggu setelah UTS sampai dengan nanti menjelang UAS, itu materinya agak berbeda dengan yang sebelum UTS. Yang membedakan adalah kalau misalnya sebelum UTS kita itu membahas perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang perusahaan dagang gitu. Jadi si perusahaan-perusahaan ini yang kita kerjakan adalah perusahaan dagang. Misalnya ada PT Sumber Rezeki, PT Anugrah, PT Gaya Fashion Style, itu semuanya merupakan perusahaan dagang. Nah, sedangkan materi setelah UTS nanti kita akan membahas perusahaan jasa. Jadi si perusahaan yang akan kita kerjakan ini bergeraknya di bidang jasa. Nah, sebenarnya apa sih yang membedakan antara perusahaan dagang dan perusahaan jasa? Kalau misalnya perusahaan dagang itu dia barang barang yang dijual itu ada bentuknya gitu, ada jadi misalnya kayak Sumber Rezeki, barang elektronik, kemudian Gaya Fashion Style, ada barang-barang seperti pakaian, celana, kopi dan sebagainya gitu. Sedangkan kalau misalnya perusahaan jasa adalah perusahaan yang barang yang diperjualbelikan itu berupa jasa gitu. Jadi bukan barang yang diperjualbelikan, tapi jasa atau keahlian dari orang yang memberikan jasa tersebut. Misalnya adalah misalnya Gojek gitu ya. Gojek itu kan dia merupakan salah satu perusahaan jasa yang sekarang sedang berkembang gitu. Nah, si Gojek ini merupakan perusahaan jasa yang memberikan pelayanan mengantarkan seseorang dari satu tempat ke tempat lain atau misalnya membelikan misalnya makanan GoFood, kemudian juga ada Gomart dan sebagainya gitu. Nah, itu merupakan perusahaan jasa. Jadi tidak ada barang yang diperjualbelikan di situ. Nah, makanya nanti yang membedakan antara perusahaan dagang dan perusahaan jasa adalah di persediaan. Biasanya kalau perusahaan dagang kita itu nanti akan menyebut saldo awal persediaan karena ada persediaan barang yang diperjualbelikan. Sedangkan kalau perusahaan jasa itu biasanya tidak memiliki persediaan karena persediaannya itu atau barang atau sesuatu yang diperjualbelikan itu jasa yang diberikan gitu dari perusahaan tersebut. Oke. Kita lihat materinya. Jadi nanti kita akan membahas mengenai kasus perusahaannya Rudy Travel. Tapi ini di sini ada beberapa keterangan gitu ya yang membedakan perusahaan jasa dengan perusahaan dagang. Oke, mulai dari pengertian, ada karakteristik dan sebagainya. Nah, di sini di karakteristik sini juga ada penjelasan bahwa perusahaan jasa itu tidak menawarkan produk yang jelas wujudnya. Artinya yang ditawarkan ya jasanya itu. Misalnya tadi Gojek, kemudian ada Grab, kemudian ada misalnya bengkel yang misalnya tambal ban gitu ya, tambal ban, tambah angin. Kemudian kalau di pom bensin itu ada nitrogen dan sebagainya gitu. Itu termasuk jasa. Kemudian kalau misalnya dari segi laporan keuangan sebenarnya tidak ada yang membedakan antara laporan keuangan perusahaan dagang dengan laporan keuangan perusahaan jasa gitu. Mereka sama-sama memiliki 4 laporan plus 1 catatan atas laporan keuangan, yaitu ada neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal dan laporan arus kas serta catatan atas laporan keuangan. Cuma yang membedakan tadi, misalnya di neraca atau laporan posisi keuangannya di perusahaan jasa itu biasanya tidak memiliki persediaan. Paling dia hanya ada perlengkapan, peralatan dan sebagainya gitu, tapi tidak ada persediaan barang dagang. Oke, kemudian sumbernya ini sama juga, ada mulai dari jurnal, posting ke buku besar pembantu, neraca saldo, sampai dengan membuat neraca lajur dan pembuatan laporan keuangan. Nah, di sini kita masuk ya, kasusnya perusahaan jasa Rudy Travel. Ini kita langsung saja buka. Di situ ada Rudy Travel merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa travel yang beralamat di Jalan Kemang Selatan nomor 1C Kemang Selatan 1C nomor 20. Ini saya buka dulu di modulnya. Oke, langsung saja kita buka zahirnya. Nah, ini langsung kita buat data baru. Oke. Ayo sebelum kita masuk kita lihat dulu deh di sini. Ini kan dia ada neracanya ya, neraca Rudy Travel, kemudian saldo piutang awal, saldo awal piutang, kemudian saldo awal hutang, dan tidak ada saldo awal persediaan karena memang perusahaan jasa itu tidak memiliki persediaan barang dagang.
Oke, kita langsung masuk di sini. Ya, 2021, 2014. Oke. Kita langsung input nama perusahaannya. Rudy Travel. Alamatnya Jalan Kemang Selatan, C nomor 20. Kemudian negaranya kita ganti Indonesia, kotanya Jakarta, kode posnya 12345. Kemudian ini tidak ada informasi, berarti kita bisa kosongkan, kita pilih lanjutkan, kemudian periode akuntansinya dari Januari sampai Desember tahun 2021. Kemudian ini kita aja ya. Jadi filenya itu di terserah kalian mau simpan di mana, yang penting jangan lupa gitu. Oke, kita tulis Rudy Travel. Kita pilih save. Kemudian lanjutkan. Terus ini bisa dicek lagi apakah sudah benar semua atau belum informasinya. Kalau sudah benar, kita pilih proses. Oke, nah di sini yang membedakan antara perusahaan dagang dengan perusahaan jasa adalah di bagian ini ya. Di bagian jenis usaha kalian pilih, biasanya kan kita mulai dari sumber rezeki, anugerah, gaya fashion style, kita milihnya perdagangan umum kan, karena dia perusahaan dagang gitu. Tapi tidak ada misalnya ada sih factory outlet dan sebagainya. Tapi nanti kita lihat bidang usahanya kita ganti jadi jasa travel. Kalian bisa cari ya. Ke bawah lagi. Oke. Kalau tidak ada jasa travel, di sini di Zahir saya tidak ada jasa travel. Tapi kalau misalnya di Zahir kalian ada jasa travel, kalian pilih jasa travel. Tapi karena nggak ada, saya pilih jasa umum saja. Ini perusahaan jasa umum. Oke. Kalau misalnya ada jasa travel, pilihnya jasa travel. Oke, sebenarnya fungsinya apa sih gitu memilih jenis usaha ini? Jadi dia nanti si Zahirnya tuh sudah menyesuaikan gitu akun-akun yang kita butuhkan gitu ketika kita menginput saldo, ketika kita menginput perusahaan jasa atau ketika kita menginput perusahaan dagang, itu dia akan sesuaikan misalnya akun-akunnya, terus ada nanti misalnya ada HPP dan sebagainya gitu. Sedangkan kalau di perusahaan jasa itu kan biasanya tidak ada HPP ya, karena tidak ada harga pokok atas barang yang kita jual. Bahkan barang kita jual aja tidak ada gitu, karena kita menjualnya jasa. Oke, kita pilih lanjutkan. Kemudian ada konfirmasi seperti ini, pilih proses. Ya. Kemudian ini sedang proses menyiapkan akun-akunnya. Oke, nah untuk Rudy Travel ini nanti kasusnya penyelesaian Rudy Travel ini dibagi menjadi 3 kali pertemuan ya. Pertemuan 9, 10, dan 11. Nanti di minggu ini kita akan membahas sampai dengan input saldo awal hutang. Kemudian minggu depan itu transaksi kita kita input saldo awal aktiva, kemudian baru kita input transaksinya. Jadi aktiva sampai dengan transaksi ke setengah transaksi, kemudian baru setengah transaksi lainnya itu di minggu ke-10. ke-11. Oke. Ini untuk setup datanya, mata uang fungsionalnya IDR atau rupiah. Jadi bisa dilanjutkan. Jadi sebenarnya ini kalian tidak perlu rubah ya. Kalian tinggal pilih lanjutkan. Kemudian mata uang asingnya kita anggap saja pakai dolar. Kemudian kurs tukarnya juga 10.000, nggak usah dirubah. Kita pilih lanjutkan. Kemudian pilih selesai. Ya, ini seperti biasanya tampilan awal dari Zahir ketika kita sudah menginput data-data, alamat, dan keterangan lainnya yang berkaitan dengan perusahaan. Selanjutnya kita pertama kali lakukan adalah kalian sebenarnya bisa langsung input saldo awal akun. Tapi kita lihat dulu data rekeningnya di sini, daftar datanya. Untuk memastikan akun-akunnya itu sudah tersedia semua atau belum gitu. Jadi di sini kita bisa lihat ada kas kecil, kas,
kemudian bank, kemudian piutang usaha, kemudian PPN dibayar di muka, PPN ini pakai PPN masukan ya. Jadi ini sebenarnya kita rubah aja yang PPN masukan ini, kita ganti. Jadi ada nggak ya PPN dibayar di muka ya? Oke, nggak ada. Yang PPN masukan kita rubah aja menjadi PPN dibayar di muka. Kalau misalnya di zahirnya sudah ada PPN dibayar di muka, berarti tidak perlu dirubah lagi. Ini PPN dibayar di muka. Oke, kita pilih rekam. Kemudian PPh 23 dibayar di muka sudah ada. Kemudian peralatan. Ini ya, peralatan kita gabungkan mesin dan peralatan, nggak apa-apa. Kemudian akumulasi penyusutan mesin dan peralatan. Kemudian kendaraan sudah ada. Kemudian akumulasi penyusutan kendaraan sudah ada. Kemudian utang usaha. Utang komisi penjualan sudah ada. Utang PPN. Utang PPN ini di zahir saya PPN keluaran. Ini kita rubah aja. Sebenarnya nggak perlu dirubah juga nggak apa-apa sih, tapi kita sesuaikan akunnya dengan yang ada di buku. Oke, ini yang PPN keluaran kita rubah jadi utang PPN. Oke, kita pilih rekam. Kemudian utang bank. Utang bank sudah ada, modal disetor, dan saham laba ditahan. Oke, ini udah ada semua, kita tutup. Kemudian langsung kita setting saldo awal. Kita setup programnya dulu deh. Setup program. Kemudian set setelan regional. Ini bilangan desimalnya kita pakai 2 aja ya, nggak apa-apa karena takutnya nanti ada hasil yang koma-komaan gitu. Oke, kita batal aja. Kemudian setting saldo awal akun. Langsung diinput di bagian atas ini kalian pilih IDR. Jadi saldo awalnya itu rupiah, bukan valuta asing gitu. Oke, kita masukkan kas kecil 8750. Kemudian kasnya 10 juta. Oke, kemudian banknya 62.500. Oke, kemudian piutang usaha 38.300. Kemudian PPN dibayar di muka. PPN dibayar di muka 11.500. Kemudian PPh 23 dibayar di muka 2.600. Kemudian peralatan mesin dan peralatan 9.175. Oke, kemudian akumulasi penyusutan. Jangan lupa untuk akumulasi penyusutan dikasih minus ya, 1678125. Oke, kemudian kendaraan 109.500. Akumulasi penyusutan kendaraan minus 5684.375. Oke. Nah, ini kalau misalnya kalian mau ngecek itu ya, aset yang sudah kalian input benar atau enggak, biasanya nilai sebesar ini sama dengan nilai asetnya nih, 244.962.500. Oke, kemudian kita lanjutkan. Untuk utang usahanya 22.700. Kemudian utang komisi penjualan 9.300. Kemudian utang PPN 7.800. Utang bank 24.800. 24.800. Modal disetor 150. Kemudian laba ditahan 30.362.500. Oke, ini udah balance ya. Jadi historical balance-nya 0, kemudian nilai yang di sini juga sudah 0. Oke, setelah itu kita pilih rekam.
Kemudian kita lanjutkan ke saldo awal piutang. Jadi kita langsung aja setting saldo awal piutang usaha. Oke, kemudian kita pilih baru. Kemudian yang di bagian nama pelanggan diklik kotak di kanannya, kita pilih baru. Ini bisa langsung customer 001 PT Sinar Abadi, dia customer, kemudian ini perusahaan ya, company, karena kan depannya PT berarti dia company. Kemudian kita pilih baru, kita lanjut customer 002, perusahaannya Bapak Jimmy. Kemudian customer, nah ini untuk jenisnya kita bisa ganti personal karena dia kan Bapak Jimmy ya, berarti logika aja gitu, logikanya dia merupakan orang pribadi gitu customernya. Kemudian karena cuma ada 2, kita pilih rekam. Kemudian kita pilih dulu yang Sinar Abadi. Oke. Nah, untuk tanggalnya adalah 30 Desember tahun 2020. Oke, kemudian nomor invoice-nya invoice 001. Nomor sales order-nya tidak ada. Kemudian ini kita jumlahnya 22.600.000. Oke, kemudian kita pilih rekam. Oke, setelah itu kita buat baru. Lanjut ke yang kedua, yaitu Bapak Jimmy. Oke, tanggalnya 11 November. 11 November, nomor invoice-nya invoice 002. Tanggalnya, jumlahnya adalah 15.700. 15.700, kita pilih rekam. Nah, ini pastikan jumlahnya benar ya, 38.300. Setelah itu kita tutup. Lanjut ke setting saldo awal utang usaha. Oke, kita pilih baru. Kemudian nama pemasoknya ini belum ada, kita pilih baru. Kemudian vendor 001, perusahaannya adalah PT Indojaya. Ini vendor, karena dia PT berarti jenisnya adalah company. Kita pilih baru. Kemudian vendor 002. Ini dia Bapak Ali, berarti ini personal. Ini namanya kita ganti jadi Bapak Ali. Ini vendor ya, Bapak Ali. Kok perusahaan sih? Personal, oke. Tipenya vendor. Oke, setelah itu kita rekam. Kita pilih PT Indojaya. Kemudian tanggalnya adalah 5 November 2020. Nomor invoice-nya INV 01. Nomor purchase order-nya tidak ada, tapi dia di situ keterangannya ada terminnya. Berarti kita buat terminnya di sini. Nah, terminnya itu hari diskonnya adalah 10. Hari jatuh temponya 30, karena kan dia 2/10 N/30. Jadi hari diskonnya 10, kemudian hari jatuh temponya 30, dan diskonnya adalah 2% gitu. Denda keterlambatannya tidak ada keterangan. Kemudian nilai hutangnya kita tuliskan 12.900.000. Oke, setelah itu kita pilih VAT-nya nggak ada ya. Oke, kita pilih rekam. Lanjut yang kedua, yaitu punyanya utangnya Bapak Ali. Kita pilih oke. Kemudian tanggalnya 30 Desember tahun 2020, nomor invoice-nya INV 02. Nomor purchase order tidak ada, nilai hutangnya 9.800.000. Setelah itu termin pembayarannya juga sama, 10, 30, ini 2%. Kemudian ini sudah semua, kita pilih rekam.
Oke, pastikan nilainya adalah 22.700.000. Nah, untuk minggu ini videonya sudah selesai. Nanti untuk input saldo awal aktiva kita bahas di video berikutnya. Oke. Nah, seperti biasa ketika kita sudah selesai mengerjakan satu perusahaan, cara menginput cara keluar dari zahirnya adalah kalian pilih file. Oh ya, ini untuk memastikan kita lihat dulu deh saldo awal akun. Oke, saldo awal akunnya di sini sudah terinput semua ya. Tuh, sudah ada kan? Kemudian kita lihat juga saldo awal piutang. Di sini sudah terinput. Kemudian setting saldo awal hutang. Oke, hutang juga sudah, kita tutup, baru kita tutup zahirnya. File, tutup data dan tampilkan menu utama, kita pilih keluar. Oke. Untuk video pertemuan minggu ke-9 ini saya cukupkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.